biomasa yang dapat diperoleh dari limbah pertanian. Dua contoh biomasa dari limbah pertanian yang sering tidak terpakai lagi dan menjadi sampah adalah ampas tebu dan kulit jagung. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi potensi ampas tebu dan kulit jagung sebagai bahan baku dalam pembuatan briket, sebuah bahan bakar yang dapat menyediakan solusi energi alternatif untuk mengatasi limbah pertanian. Dengan inovasi ini, ampas tebu dan kulit jagung diolah menjadi bahan bakar yang efisien untuk energi alternatif. Proses ini juga menawarkan solusi bagi kebutuhan energi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang kekurangan bahan bakar. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam diversifikasi sumber energi terbarukan. Rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengembangan inovasi briket berbahan ampas tebu dan kulit jagung sebagai energi alternatif. 2. Bagaimana pelayakan inovasi briket berbahan ampas tebu dan kulit jagung sebagai energi alternatif. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pengembangan inovasi briket dari ampas tebu dan kulit jagung. 2. Untuk mengetahui kelayakan inovasi briket berbahan ampas tebu dan kulit jagung sebagai energi alternatif. Manfaat penelitian 1. Dapat mengurangi dan mengubah limbah pertanian menjadi solusi energi alternatif baru terbarukan. 2. Dapat dimanfaatkan untuk digunakan di wilayah tanpa bahan bakar. Pengertian briket. Briket adalah salah satu cara yang layak untuk mengubah residu biomasa menjadi energi terbarukan. Keuntungan penggunaan briket dibanding dengan kayu bakar yaitu intensitas panas lebih besar, nyaman, bersih bila digunakan, dan dapat membutuhkan ruang penyimpanan yang relatif lebih kecil. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pelaksanaan penelitian pembuatan terang briket biomasa dari ampas tebu dan kulit jagung ini dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari penelitian ampas tebu dan kulit jagung sampai dengan pengujian. Variabel penelitian. Rancangan penelitian ini dengan 3 platform percobaan ada 3 jenis briket yang berbeda, kandungan ampas tebu, kulit jagung, tapioka, dan air. Dosis perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut. Percobaan 1 atau variabel 1. Kandungan serbuk ampas tebu yang telah dibakar dan dihaluskan sebesar 15 gram, kandungan kulit jagung yang sudah dibakar dan dihaluskan sebesar 15 gram, kandungan tapioka sebesar 15 gram, dan kandungan air sebesar 80 ml. Percobaan kedua ada variabel kedua. Kandungan serbuk ampas tebu yang sudah dibakar dan dihaluskan sebesar 12,5 gram, kandungan kulit jagung yang sudah dibakar dan dihaluskan sebesar 12,5 gram, dan kandungan tepung tapioka sebesar 10 gram, dan kandungan air sebesar 80 ml. Percobaan ketiga, variabel 3, kandungan serbuk ampas tebu yang sudah dibakar dan dihaluskan sebesar 20 gram, dan kandungan kulit jagung yang sudah dibakar dan dihaluskan sebesar 20 gram, kandungan tepung tapioka sebesar 5 gram, dan kandungan air sebesar 80 ml. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Jalan Hukum Palembang selama bulan Januari 2026. Ada pula alat yang digunakan yaitu 1. Baskom, 2. Timbangan digital, 3. Beras ukur, 4. Oven, 5. Saringan, 6. Cawan, 7. Blender, 8. Kompor, 9. Pipa paralon, 10. Gelas, 11. Sendok, 12. Korek, 13. Pisau, 14. gunting. Bahan-bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu ampas tebu sebanyak 1,5 kg, kulit jagung 500 gram, tepung tapioka 250 gram, dan air sebanyak 240 ml. Angka-angka penelitian yaitu 1. Penyediaan ampas tebu dan kulit jagung, 2. Pemainan, 3. Penghalusan, 4. Pemainan, 5. Pencampuran bahan, 6. Pencetakan briket, 7. Pengalihan briket, 8. Pengujian briket. Berikut dokumentasi kegiatan. Penyediaan ampas tebu dan kulit jagung, pengalihan, pencacahan, penghalusan, penyaringan dan pencampuran, pencetakan dan pengalihan 3 variabel briket, pengujian. Terdapat Pembahasan. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan 3 variabel sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan, yaitu prediksi variabel 1, 2, dan 3. Ada 2 jenis pengujian yang dipakai, yaitu manual drop test atau uji coba manual, dan simple burning rate atau laju pembakaran sederhana. Pada drop test dilakukan untuk menguji ketahanan briket dengan
benturan pada permukaan keras dan datar ketika dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter. Sedangkan uji pembakaran sederhana adalah untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk briket untuk terbakar. Hasil. Berikut hasil yang diperoleh pada ketiga variabel percobaan. Setelah dilakukan uji pembakaran untuk menghasilkan bara, variabel 1, drop test. Setelah dilakukan drop test, briket variabel 1 tidak mengalami perubahan sama sekali. Burning rate, waktu yang dibutuhkan untuk terbakar dan menjadi bara pada briket variabel 1 sebesar 1 menit 37 detik. Variabel 2, drop test. Setelah dilakukan drop test, briket variabel 2 tidak mengalami perubahan untuk waktu yang dibutuhkan untuk terbakar dan menjadi bara pada variabel 2 sebesar 50 detik. Variabel 3, drop test. Setelah dilakukan drop test, briket variabel 3 tidak mengalami perubahan bentuk. Burning rate, waktu dibutuhkan untuk menjadi bara pada briket variabel 3 sebesar 7 detik. Berdasarkan hasil percobaan di atas, ditemukan bahwa tiga variabel briket memiliki hasil drop test pada uji yang baik karena tidak mengalami perubahan bentuk. Akan tetapi ada perbedaan waktu dalam burning rate atau laju pembakaran. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa kandungan perekat yang dalam hal ini adalah tepung tapioka memiliki pengaruh signifikan terhadap burning rate. Semakin tinggi kandungan perekat, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan briket untuk terbakar. Dengan demikian, terbukti bahwa bahan organik atau biomasa dari ampas tebu dan kulit jagung dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif energi baru terbarukan atau bisa disingkat dengan ABT dalam bentuk briket, sehingga menjadi salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan persoalan sampah organik limbah rumah tangga yang ada di lingkungan kita. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh disimpulkan bahwa arang dari seluruh ampas tebu dan kulit jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar energi baru terbarukan dalam bentuk briket. Variasi kandungan ampas tebu, kulit jagung, perekat dalam proses mengadukan bahan mempengaruhi kualitas briket yang dihasilkan. Saran, adapun saran dalam penelitian ini adalah pembuatan briket dari ampas tebu dan kulit jagung untuk penelitian selanjutnya dapat dicoba dengan menggunakan jenis perekat lainnya seperti getah bentuk, getah kayu, dan getah pohon simpul. Jenis uji terhadap briket juga dapat divariasikan dengan analisa kekuatan tekanan atau tes pada saat pencetannya, analisa ukur stability ketinggian dan stability diameter pada briket. Selain itu diharapkan bermunculnya alternatif lainnya dalam pembuatan briket, terutama dari limbah organik, dikarenakan tetap banyak limbah yang masih memiliki potensial. Baik, terima kasih. Ini dapat kami sampaikan dari hasil karya kecil kami. Setiap tim negara bahwa sesi resmi sama sesi ini sesi biasa, sesi yang bebas.